Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Namun sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang pengertian Khulafaur Rasyidin beserta tugas-tugasnya. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa yang jamak dari khulafa yaitu khalifah, yang artinya adalah pengganti atau penerus. Kemudian Ar-Rasyidin adalah yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti penerus yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu yang terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, sementara tugas-tugasnya semenjak Rasulullah, di masa hidupnya Rasulullah, beliau menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin Islam. Kemudian yang ketiga adalah pembawa risalah. Dikatakan pemimpin negara karena beliau Nabi Muhammad menjaga kehidupan, kesehatan baik itu orang Islam ataupun non-Islam. Dikatakan pemimpin Islam karena beliaulah yang menjaga kemurnian dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah penyampai risalah. Beliau adalah orang yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada umatnya. Maka karena Khulafaur Rasyidin itu adalah para atau penerus dari kepemimpinannya, maka tugasnya adalah menjadi pemimpin negara, pemimpin agama, dan tidak menjadi pembawa risalah, karena pembawa risalah itu tidak dapat diteruskan oleh siapapun, karena hanya Rasulullah yaitu Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang selanjutnya adalah biografi dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, yang ia lahir pada tahun 573 Masehi. Lahir di kota Mekah, yang ia berasal dari keturunan Bani Tamim. Nama asli Abu Bakar ini adalah Abdul Ka'bah. Hanya saja setelah dia masuk Islam, kemudian dia diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Abu Bakar julukan karena dia segera masuk Islam, dan kata lain dari riwayat lain karena Abu Bakar senang dengan unta. Maka kemudian Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq karena dia selalu meyakini, mempercayai dengan apa-apa yang terjadi terhadap Rasulullah, masuk akal ataupun tidak, Abu Bakar tetap atau segera mempercayai. Sejak kecil Abu Bakar memang dikenal anak yang sabar, jujur, lemah lembut, sehingga banyak disukai oleh banyak orang. Maka itulah Abu Bakar Siddiq. Beliau wafat pada sore hari tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 atau pada tanggal 22 Agustus 634 Masehi pada usia 63 tahun. Kemudian yang kedua adalah biografi Umar bin Khattab. Ia lahir pada tahun 581 Masehi
Beliau berasal dari suku Adi, yaitu suku yang mulia di kalangan bangsa Arab. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada saat berusia 27 tahun. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, berilah dalam Islam itu Umar." Karena pada saat itu Umar itu memang sangat terkenal, disegani oleh kafir Quraisy, sementara umat Islam pada saat itu sangat takut. Orang-orang yang sudah masuk Islam itu takut menampakkan keislamannya. Maka Rasulullah pernah berdoa dan terkabullah Umar bin Khattab yang masuk Islam, sehingga pada saat itu Islam mulai berani. Beliau bergelar Al-Faruq, yaitu si pembela. Dia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Beliau wafat karena diserang oleh Abu Lul'ah saat akan memimpin sholat subuh, yaitu pada hari Rabu Dzulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi pada usia 63 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, lahir pada tahun 576 Masehi. Beliau berasal dari Bani Umayyah, ibunya bernama Arwa bin Khurais. Utsman bin Affan itu terkenal dengan berakhlak mulia, pemalu, tawaduk, dan terhormat, dermawan. Beliau mendapat julukan Dzurnurain karena dia mengawani 2 kali putri dari Rasulullah SAW. Dan beliau selalu ikut dalam peperangan, dalam pertempuran, kecuali pada saat perang Tabuk, karena pada saat itu istrinya yaitu Ruqayyah sedang sakit. Cuman dia tetap infak sebesar 10.000 dinar dan 1.000 unta. Dia menjadi khalifah kurang lebih dari 12 tahun. Hanya saja pada saat itu Utsman bin Affan itu terkenal dengan salah satu pemimpin yang familis. Kenapa? Karena dia banyak mengangkat dari familinya, ya, dijadikan anggota dari aparatur negara, sehingga pada akhirnya terkenalah fitnah terhadap Utsman bin Affan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang ia lahir di Mekah tanggal 13 Rajab tahun 599 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hashim, ibunya bernama Fatimah. Beliau pemuda pertama yang masuk Islam pada saat dia berusia 7 tahun, dia sudah masuk Islam. Ya, masuk Islam. Pernah mengganti Ali bin Abi Thalib itu pernah mengganti tempat tidur Rasulullah pada saat Rasulullah diburu oleh kafir Quraisy. Padahal ini berbahaya karena Rasulullah itu akan dibunuh, lalu dia keluar dan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ada salah seorang kafir Quraisy yang masuk Islam, yang masuk ke rumah Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib, maka gagal dia membunuhnya. Sungguh berbahaya pada saat itu. Namun Ali bin Abi Thalib dengan kesetiaannya, dia berani mengganti tempat tidurnya, yaitu mengganti posisi Rasulullah pada saat diburu oleh kafir Quraisy. Beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah 661 Masehi karena ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam saat ingin sholat subuh, yaitu yang pada saat itu pada usia 60 tahun. Dia menjabat sebagai khalifah kurang lebih dari 4 tahun lamanya. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, nafi'. Akhiran aku lakum syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi